direktur itu dapat diperpanjang jika dianggap berkinerja baik. Artinya kalau dia tidak diperpanjang berarti kinerjanya buruk. Nah, itu logikanya. Pilkada ya, misalnya bupati atau wali kota yang incumbent ikut lagi gitu, enggak. Habis masa jabatannya Ikut lagi enggak. Kalaupun kita ambil harga 7.000, maka kita masih akan terendah sekaltim. Masih ya? Masih terendah sekaltim. Oh, yang lain 8.000 ya? Karena yang lain Balikpapan 8.000 ya? Balikpapan 10.200. 10.200. Yang 8 sudah, artinya sudah satu periode lebih berarti Pak ya? Satu periode lebih sedikit. Sedikit ya. Alhamdulillah. Sempat heboh juga nih Pak. Iya. Ya, kemarin kan sudah satu periode, ya kan? Tiba-tiba, maaf ya, tiba-tiba langsung launching berita sudah jadi perpanjangan. Betul. Nah, kalau boleh sedikit ini Pak, karena banyak masyarakat tanya, kok bisa, ya kan? Saya pun tak tahu, saya bilang, ya kan? Nah, ini kita hadirkan orangnya, semoga ada penjelasan sedikit lah buat masyarakat Kabupaten Berau. Kenapa kok bisa langsung dipanjangkan gitu ya Pak? Iya, betul. Bisa sedikit Pak? Ini domainnya, penjelasannya ada di bagian ekonomi, di asisten 2, di sekretariat Kabupaten Berau, atau di Ibu Bupati sebagai KPM. Tapi yang saya rasakan, yang saya alami adalah bulan Juni tahun 2023 saya diminta untuk membuat, bukan diminta ya, sebenarnya itu amanah dari undang-undang, dari peraturan PP 54 tahun 2017, bahwa kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPM, dan kemudian kami sampaikan melalui Dewan Pengawas, dan kemudian oleh Dewan Pengawas dibuat rekomendasi untuk perpanjangan. Karena di dalam PP 54 itu disebutkan direktur itu dapat diperpanjang jika dianggap berkinerja baik. Artinya kalau dia tidak diperpanjang berarti kinerjanya buruk. Nah, itu logikanya. Sederhananya saya bahasakan dengan masyarakat, kalau dia dianggap berkinerja baik maka diperpanjang. Tapi kalau tidak diperpanjang berarti kinerjanya buruk, harus diganti. Nah, jadi nggak lumrah. Misalnya saya kemudian ikut lagi dalam apa istilahnya, ada seleksi lagi dan kemudian saya ikut lagi. Ibaratnya kalau dalam bahasa sederhana saya itu adalah kita makan permen karet, sudah agak rasanya manisnya agak kurang, kemudian kita buang ke tanah. Kemudian kita ambil permen baru lagi, ternyata nggak lebih manis dari yang tadi. Kemudian kita ambil lagi yang dari tanah tadi. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita melakukan seleksi lagi. Jadi pilihannya ke KPM itu seperti itu. Dan kemudian memang alhamdulillah KPM yaitu Ibu Bupati menyampaikan membuat apa istilahnya itu, Kebijakan. bukan nota dinas, disposisi beliau setuju. Nah, ini sudah sejak zamannya Pak Dewasnya waktu itu adalah PLT Sekda. Nah, kemudian ditindaklanjutin lagi dengan Dewas yang baru, dan Dewas yang baru melanjutkan kebijakan yang lama karena beliau melihat kinerja Direktur PDAM baik itu secara objektif dengan audit kinerja yang dibuat oleh BPKP dan audit kinerja oleh KAP. Alhamdulillah semuanya, kalau KAP itu kalau bahasa Pemda itu wajar tanpa pengecualian, WTP. Kemudian dari sisi BPKP, alhamdulillah kita tahun 2023 tadi kalau tidak salah, mudah-mudahan benar itu, kita audit kinerja kita, FKIN kita namanya, evaluasi kinerja, itu 3,79 nilainya. 3,79. Itu setahu saya tertinggi seKalimantan Timur. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari sisi subjektif gitu ya, itu kita juga melakukan survei kepuasan publik, SKP, survei kepuasan pelanggan. Tahun 2021 kita melaksanakan survei itu tingkat kepuasan pelanggan sekitar 96%. Tahun 2023 kita laksanakan lagi 2 tahun kemudian, agak turun 86%. Tapi memang kami sampaikan kepada yang melaksanakan survei itu ternyata dilaksanakan sekitar bulan November. Pertengahan November, awal sampai pertengahan November, di mana sedang gencar-gencarnya pembangunan drainase, ugeter dan sebagainya, itulah yang kemudian banyak air kadang-kadang bocor ke kemudian kadang-kadang menyebabkan keruh. Nah, alhamdulillah dengan kondisi seperti itu ketika disurvei kita masih 86%. 85,6 kalau nggak salah, sekitar 86% itu masyarakat puas. Jadi
kita punya alat ukurnya, baik itu secara objektif maupun secara subjektif. Kira-kira gitu mungkin gambarannya, sehingga kemudian alhamdulillah Ibu Bupati sebagai KPM itu apa namanya bahasanya memperpanjang. Kok nggak diseleksi lagi Pak? Itu juga kebiasaan di PDM-PDM lain. Kalau mau lihat Agustus kemarin ada berita juga Samarinda itu dari 3 direksinya, mereka sudah 3 direksinya ya, 2 direksi diperpanjang, tahapan tes lagi, kemudian 1 direksi itu kemudian tidak diperpanjang dan kemudian ada rekrutmen baru, ada seleksi baru. Jadi hanya kalau seandainya mungkin ada yang ingin ditingkatkan, nah itu baru kemudian ada seleksi baru. Oh, artinya ini bukan di Bro saja ya, sudah di Sudah tempat-tempat lain juga, kabupaten yang lain pun. kabupaten kota lain seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia dianggap nggak baik gitu kan kinerjanya. Kalau kinerjanya nggak dianggap baik, maka diseleksi ulang. Seleksi ulang. Bukan kayak pilkada ya, misalnya bupati atau wali kota yang incumbent ikut lagi gitu, enggak. Habis masa jabatannya Ikut lagi enggak seperti itu. karena ini Beda. sudah permennya sudah ada kan. Ada Permendagri 37 tahun 2018, ada PP 54 tahun 2017. Gitu kira-kira gambarannya. Patokan pertama karena kepuasan pelanggannya. Ya, karena dianggap kinerja publik. Sebenarnya tadi ada 2 tadi kan. Baik itu dari sisi objektifnya ada 18 indikator yang kita nilai dari laba rugi, kemudian sampai ke pelayanan, tekanan air di pelanggan, penambahan sambungan baru, macam-macam itu anunya, kriterianya sampai 18. Kemudian ada laporan keuangan, itu WTP juga, itu secara objektif. Kemudian secara subjektif kita juga ada SKP namanya, survei kepuasan pelanggan. Alhamdulillah 86%. Kalau yang 18 itu presentasinya persen juga. Enggak, dia angka. Jadi nilai terendah 1, nilai tertinggi 5. Oh, Nah, jadi kita dapat 3,79. Ya alhamdulillah itu dari 18. dari 18 itu kan masing-masing ada 1. Misalnya yang bagian pertama itu laba misalnya gitu kan. Berapa poinnya? Kalau labanya kecil misalnya poinnya cuma 4 misalnya. Cuma 2 misalnya. Tapi kalau agak tinggi sedikit 3 dan seterusnya. Tapi paling tinggi 5. Kemudian kapasitas produksi misalnya. Idle capacity segala macam detail dia, macam-macam apa nilainya. Bisa di-download itu, bisa kita download di buku kinerja evaluasi BUMD. Nah, itu bisa dilihat itu. Kalau penilaiannya 1 sampai 5 kita dapat 3,79 79. mendekati 4, berarti 80% dong itu. Ya, sekitar itu. Cuma memang nggak sesederhana itu dia kan, karena hitungannya dalamnya agak rumit. Jadi yang dikategorikan sehat itu nilainya 2,75. 2,75. Jadi ya Di atas 50% berarti. 2,75 itu dianggap sehat sudah. Sehat sudah ya. Tapi kalau 3,79 ya mudah-mudahan jauh lebih bagus. Tahun ini insya Allah kita kalau nggak ada perubahan dari audit kinerja mandiri ini, kita kan sebelum diaudit oleh BPKP, dievaluasi kita bikin mandiri. Tahun ini insya Allah mudah-mudahan naik 4,02 tahun 2023. Jadi meningkat lagi mudah-mudahan. Sudah terpilih kembali periode 2024 ya? ya. Oh, masuk ke 2024 ya? Karena kan Januari masuknya. Karena 31 Desember kemarin. 2024, 5 tahun kemudian, 24, 25, 26, 27, 28 berarti. 28 ya. Oh, 2028. Kalau nggak salah hitung ya. Nanti kita lihat SK-nya, saya juga lupa SK-nya. Kalau 5 tahun 2029. Pak Dir. 2029 ya. Iya. Nanti saya coba lihat SK-nya. Karena SK-nya saya ingat tanggal 26 Desember. 2024 tambah 5 kan 9. Iya. Karena terhitungnya tanggal 1 Januari kan. Oke lah. Ya. Jadi kita ucapkan selamat, semoga Terima kasih banyak. bisa mengembangkan tugas 5 tahun ke Amin. depan. Kemudian yang kita mau tanya ini berikutnya, ini untung ke rugi nih. Ya. Ini menarik. Ini untung ke rugi nih barang ini ya. Menarik pertanyaannya. Jadi unik sebenarnya, PDAM Berau ini unik. Jadi kami coba terbuka. Jadi kalau teman-teman buka di PPID, buka di website itu ada PPID namanya. Nah PPID itu kita secara terbuka kita perlihatkan ini ya. Jadi pendapatan perusahaan tuh kita bisa lihat di sini. Bisa dibuka di sana PPID, nanti bisa diinikan ya. Nah dilihat aja di data statistik itu kelihatan tren pendapatan PDAM.
Jadi dari tahun 2016 dengan tarif yang masih kita gunakan tahun 2011 belum ada kenaikan ya. Sampai sekarang juga belum ada kenaikan. Itu 2016 pendapatan kita 46M. Kemudian 2017 turun 45M. 2018 turun lagi 44M. Jadi sebenarnya secara pelan-pelan dengan tarif yang belum ada perubahan itu, kita sedang menuju Turun ya. turun sebenarnya. Lama-lama ini turun terus. Nah, alhamdulillah tahun 2019, alhamdulillah saya diberikan amanah tahun 2019, yang tadinya 44M naik melonjak jadi 54M. 10. Naik 10 miliar. 54,7 maaf bukan 54 ya, 56,75. Oh, naik 12 berarti. Naik 12, sekitar 12 ya. 56,75. Kemudian tahun 2020 naik sedikit jadi 63. Yang tadinya 44 naik, kemudian 56 naik lagi 63. Kemudian naik lagi 2022 tuh 70, 2021 dulu ya. Itu naik sedikit, maaf tadi 2020, 2021 64. 63 naik 64 sedikit aja. Kemudian 2022 naik lagi agak tinggi 71,5. 71. 2022. 2023 ini masih sedang kami hitung, mungkin perkiraan sekitar 74-an M lah. Oh, dia naik kisaran 22, 3, 23 ya. Ya. Yang tahun 2020 aja, yang 2019 saja kita agak jauh. Berarti dengan tarif yang dulu bisa ya Pak ya? Bisa. Luar biasa. Iya, jadi alhamdulillah inilah yang menutupi kerugian kita. Jadi unik Berawi ini. Dari sisi HPP, harga pokok produksi, harga per unit, itu harganya tahun 2022 kemarin kita hitung Rp4.900 per kubik. Rp4.900 per kubik. Biayanya itu. Di Kutim agak lebih mahal sedikit. 1 kubiknya itu Rp9.000 per kubik. Itu bisa dilihat di buku yang saya bilang tadi. Itu se-Indonesia bisa kita lihat secara terbuka. Rahasia perusahaan dalam tanda kutip ya. Artinya harga jualnya segala macam. Cuman beruntungnya mereka, harga HPP-nya 9.000 dijual 9.500. Di kita modalnya itu HPP-nya 4.900. Sayangnya tidak bisa mengikutin Kutim. Kita menjualnya 4.700. Kalau turun lebih rendah. 200 ya. Minus 200. Itu yang sering dibilang orang PDAM rugi. Sebenarnya istilahnya bukan rugi, tapi tidak FCR, tidak full cost recovery. Jadi biaya pemulihannya itu tidak terjadi. Biayanya 4.900, tarifnya 4.700. Kalau di Kutim, biayanya 9.000, lebih murah sebenarnya, lebih efisien kita sebenarnya. Tapi kemudian dijual 9.500, masih ada untung dia. Nah, kalau di kita rugi Rp200. Tapi tidak berarti bahwa kita rugi. Kita tutupi itu dengan pemasangan sambungan baru. Ada namanya pendapatan non-air. Nah, pendapatan non-air inilah yang menutupi kerugian tadi. Sehingga kalau di zaman dulu tuh agak turun begini karena tidak ditopang oleh pendapatan non-air. Yang baru ya. Nah, sekarang saya bilang ke teman-teman, kalau kita rugi, tunjangan kinerja teman-teman kemungkinan hilang. Jadi gimana caranya, Pak? Cari pelanggan, jadi sales. Jadi mereka semangat datang ke rumah-rumah. Nah, mungkin kalau kita lihat di di Instagramnya Perumda, kadang-kadang tuh muncul aja teman-teman ke rumah-rumah warga, sosialisasi kayak caleg sosialisasi itu ya, dikumpulin warga gitu kan. Kemudian pemasangan baru ya. Pemasangan baru. Dan itu memang ternyata masyarakat itu sifatnya kayak bukan sifatnya, artinya kondisinya itu kayak mereka pasrah aja. Ya kalau sudah pipa di depan mata, barulah kami daftar Pak. Kalau enggak ya kami biarin aja. Ternyata setelah kita ajak begitu dan kita dekatin RT-RT, ini terima kasih juga kepada forum RT. Alhamdulillah RT-nya berinisiatif. Daftarkan gitu. Mereka mereka daftarkan. Kita panggil direktur, paling dia mau ke sini tuh. Nah, langsung kami datang. Kemudian keluh kesahlah mereka di sana. Kemudian kami sampaikan, Pak, sebenarnya kalau Bapak banyak yang masang di sini, itu bisa nutupin biaya pemasangan pipa. Tapi kalau cuma Bapak sendirian, nggak mampu kami, Pak. Nah, selisih antara biaya pipa ini dengan pembayaran mereka, itulah yang kita pakai nutupin untuk kerugian tadi yang Rp200 tadi. Jadi sebenarnya tahun 2022 itu kami Perumda Baitul Wakal mensubsidi pelanggan tuh hampir 3M. 3M.
mensubsidi pelanggan. Kenapa? Karena air yang mereka nikmati, mereka hanya bayar 4.700. Betul. Padahal untuk memproduksi kita bayar 4.900. 4.900. Dari mana subsidinya? Dari pelanggan yang kami bujukin tadi. Silahkan Pak, pasang air Pak. Nggak usah biar aja Pak. Jangan Pak, pakai air sungai itu nanti Bapak nggak seperti 30 tahun lalu, bisa langsung minum. Sekarang ini banyak apa pupuk apa segala macam. Oh iya Kak. Jadi gimana nih? Iya Pak, kita permudah Pak. Nah Alhamdulillah. Jadi saling menguntungkan. Nah teman-teman juga memang saya bilang kita nggak bisa kayak zaman dulu. Kita kayak raja, orang datang ke kita. Oh, berarti jemput bola. Kita jemput bola. Karena saya bilang kalau nggak kita jemput bola, habis tunjangan kinerja kita. Nggak mungkin saya bagi tukin kalau seandainya kinerja kita perusahaan nggak laba. Dan itu saya bilang kita punya sistem evaluasi kinerja itu tukin itu setiap bulan kita bagikan sesuai dengan kinerja mereka. Jadi kami setiap bulan itu punya, misalnya tadi kan 3,79 kita sampaikan. Itu setiap bulan dari Januari, Februari, Maret itu selalu kita ukur. Nyampe nggak kita dengan target tadi 3,79. Nah, kalau nggak nyampe berarti kurangin. Target kita berapa misalnya 3,79, ternyata baru 3,5 Pak. 80% misalnya. 90%. Kalau dia nggak tercapai bulan itu, turun lagi ininya. Termasuk diantaranya misalnya menindaklanjuti keluhan pelanggan itu kan, tuh ada juga penilaiannya. Makanya alhamdulillah kadang-kadang teman-teman itu di lapangan dapat sambutan dari masyarakat yang bilang cepat Pak responnya PDM. Dalam hati saya gimana nggak cepat responnya? Takutnya tunjangan kinerjanya kepotong. Itu saya Prospeknya harus, ya iya, makanya harus cepat memang. betul. Jadi saya mencoba membangun sistem. Nah ini saya terinspirasi sebenarnya dengan kehidupan Rasulullah karena saya termasuk pemerhati sejarah lah ya. Saya suka belajar sirah nabawiyah gitu ya. Jadi saya bilang Nabi itu punya dua yang beliau bangun itu. Satu leadership yang kuat, yang kedua sistem yang kuat. Itu yang beliau bangun. Jadi tipologi itu saya melihatnya kalau kita punya leadership yang kuat, tapi punya sistem yang lemah, perusahaan tetap perusahaan akan maju. Tapi kemudian pimpinannya kecapean, jatuh sakit, kurang istirahat minimal. Kenapa? Karena sistemnya belum terbangun. Tapi perusahaan melesat, organisasi maju. Nah, tapi ada juga kondisi yang berbeda adalah ketika leadership-nya lemah, tapi sistemnya bagus. Saya pernah perhatiin itu di salah satu negara maju, presidennya ya kacau balau lah kalau menurut saya. Masyarakatnya nggak suka. Bahkan sebenarnya kalau one man one vote waktu itu kalah dia. Cuman karena sistem di negara itu dia, kebetulan saya sempat hadir di waktu itu di negara itu dia mengkonversi dulu ke kursi. Jadi kalau kita kan 50/1 kan, kalau dia nggak sesuai dengan proporsi di kursinya itu, dia yang menang. Masyarakatnya nggak suka sama dia. Akhirnya apa? Ya menurut mereka leadershipnya nggak bagus. Tapi karena sistem di negara itu negaranya maju, ya baik-baik aja dia. Ini ibaratnya kalau kita punya sistem yang bagus, tapi leadershipnya nggak bagus, tapi perusahaan nggak maju, negara itu nggak berkembang bagus gitu kan. Tapi nggak down. Nah ada lagi saya bilang tipikal yang ketiga itu leadershipnya buruk, kemudian pimpinannya buruk, kemudian sistemnya buruk. Nah itu anjlok gitu. Tapi yang paling bagus saya bilang itu kalau dua-duanya bagus. Leadershipnya bagus, sistemnya bagus. Itu yang diwariskan Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, saya bilang ketika ditinggalkan oleh Rasulullah, hancur nggak Islam? Tenggelam nggak Islam? Terbelakang nggak Islam? Enggak. Tambah meluas lagi kekuasaannya, tambah maju lagi. Kenapa? Karena kata Nabi, kutinggalkan kalian dua perkara. Kalau kalian pegang, tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, apa itu? Sistem yang ditinggalkan Rasulullah. Nah, inilah yang saya coba lihat inspirasi dari pagi ini. Kita bangun, saya bilang. Gimana sistem tadi yang saya bilang, tunjangan kinerja, itu berkaitan dengan evaluasi kinerja. Makanya alhamdulillah kita meningkat terus kita itu evaluasi kinerja yang dari BPKP karena kita kaitkan dengan tunjangan kinerja. Itu kira-kira Bang Ferry yang menarik, panjangan saya kira itu. Ini menarik ini, ya kan? Kenapa di saat harga tetap itu flat namanya, flatnya, tapi penghasilan terus meningkat. Nah, ternyata dibangun dengan sistem luar biasa, ya. Memang kalau kita nilai kinerja
PDAM memang masyarakat banyak yang senang. Alhamdulillah. Ketika dikabari langsung set set set, ya kan, langsung cepat, tanggapannya cepat. Begitu juga dengan kalau pemasangan baru. Memang kalau dulu tuh, saya ingat-ingat dulu tuh memang agak susah memang masang baru. Ya sekarang memang, tapi pertanyaannya gini ya, Pak Dir. Target kita kan masang baru, masang baru, masang baru. Setelah nanti nggak ada pemasangan, apakah tetap omset tuh naik gimana? Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kita khawatir seperti contoh di salah satu kota di Jawa Tengah ya, Yogyakarta tepatnya, itu dia sudah stagnan. Hmm. Jadi sudah bahkan cenderung menurun. Sebagian masyarakat tuh berhenti jadi pelanggan, kemudian mengandalkan Sumber bor. sumur bor. Hmm. Nah, ini kita khawatirkan jangan sampai seperti itu. Kalau sumur bor mungkin enggak ya. Tapi yang kita khawatirkan itu jangan sampai nanti stagnan, orang sudah terpasang semua, nggak ada penambahan lagi, sementara tarifnya begitu-begitu aja. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi, ya mudah-mudahan pada saat itu nanti tarifnya sudah penyesuaian. Penyesuaian. Jadi saya membayangkan ya, tahun 2011, saya dulu tahun 2012 itu beli ayam di Gunung Panjang itu 28.000 satu ekor. Sekarang mungkin udah hampir 60.000 satu ekor. Gula di zaman itu kalau nggak salah 1 kilo cuman sekitar 7.500 ke 8.000. Sekarang sudah hampir 15.000 1 kilo. Artinya ada 2 kali lipat kan. Jadi kalau dulu tarif PDAM 4.700, harusnya sekarang 8.000 ya. 9.500, 9.400. Nah, padahal tarif PDAM itu sebenarnya menyesuaikan dengan apa namanya upah UMP, kalau ini apa UMK ya, Upah minimum. upah minimum 3,4. kabupaten Sekarang 3,4. 3,4. Iya. Jadi dia maksimal 4% dari UMK. Padahal di Kaltim itu seharusnya kalau kita berkaca ini ya, UMK tertinggi kan di Berau. Bro. Harusnya tarif PDHM tertinggi itu di Berau. Tapi kita bandingkan sekarang, Kutim yang agak lumayan mahal 9.500 per rata-rata ya nih ya per kubik. Samarinda agak lebih murah 7.700. Kutik Ukar kalau nggak salah kemarin Sekpa Sekdanya bicara ke saya 8.000 rupiah. PPU 9.000-an lebih ya, 9.190 berapa. Balikpapan sudah duluan 10.200. Jadi Berau ini 4.700 itu paling rendah. Padahal UMK-nya paling tinggi. Nah, saya pernah dibisikin sama direktur Kutim. Dia bilang, Pak Dir, saya ajak naik ke pengolahan kita yang Raja Alam kan. Jernih banget air di sini, dia bilang. Ya memang begini Pak, kebiasaan kita. Kalau kami di sana nggak begitu, dia bilang. Ya, menurut dia kualitas kita ini bagus, tapi harganya murah. Nah, jadi bandingkan aja dengan kabupaten kota yang lain, lumayan jauh lebih jernih sebenarnya kita. Kenapa? Karena kita menggunakan PAC yang relatif mahal, belasan ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan mereka sebagian di tempat lain itu menggunakan, kalau bahasa sederhana itu tawas. Itu PAC tawas ya anunya bahasa. mereka enggak, PAC ini yang agak kerennya, yang kalau bahasa teman-teman tuh mengkilat Pak kalau pakai PAC ini. Kalau mereka menggunakan cuman tawas aja, tawas ini jauh di bawah 10.000 harganya. Mungkin ada sepertiganya malah harganya. Jadi kita menggunakan bahan kimia yang mahal, padahal tarif kita paling murah. Mereka tarifnya tinggi, padahal menggunakan bahan kimia yang murah. Jadi sebenarnya luar biasa di Berau ini pelayanan bagi masyarakat itu. Apalagi kita ada cicilan segala macam. Sampai ada salah satu kontraktor dari luar sempat kerja di PU di sini kan, kemudian dibisikin saya pekerjaannya itu, Pak, Berau ini belum ada saya tempat lain cicil seperti di Berau ini Pak, dia bilang. Cicil apa itu? Mau masang air bisa dicicil, mau ada kelebihan ada hutang belasan juta, puluhan juta kadang-kadang, atau berapa 5 juta, 7 juta atau 3 juta atau berapapun, bahkan 2 juta sekalipun bisa dicicil bayarnya. Jadi dia bilang ini belum pernah ada PDAM sebaik hati seperti di Berau. Jadi nggak ada lagi Pak. Jadi memang bahasa 4.700 mau dinaikkan ini emang dilema juga buat masyarakat Bro. Banyak dilemanya tuh. Saya juga sempat tanya-tanya juga Pak Dir. Kalau ini naik, seandainya naik jadi 5.000 atau 6.000 atau 7.000, saya biasa bayar 100.000, ya kan? Kalau itu naik berarti persentasinya
150 dong. Kurang lebihnya anggap aja kayak gitu. Ya kan? Kalau netnya 150 dengan fasilitas yang kita dapat air bersih, pelayarannya cepat, ya saya rasa kenapa tidak ya kan? Ya. Tapi mungkin ya imbauan lagi lah kepada Pak Dir ya kan, untuk buat masyarakat Kabupaten Berau. Ya ini kami mau naikkan ini. Iya. Karena kan dilema juga, karena saya juga yang bikin beritanya kemarin kan. Saya bikin juga beritanya kemarin, ya mau tidak mau saya bikin itu kemarin Pak Dir, ya biar masyarakat tahu. Tahu betul. Tahu kan? Tahu kalau dilemanya PDAM kita tuh ya seperti begini. Ya kan kita ini cuma mengandalkan satu mesin tuh ya yang pemasangan baru. Ya kan kalau kita mau mengandalkan keuntungan dari pembayaran ya mungkin, karena sudah rugi 200 ya kan. Ya semoga Pak Dir bisa jelaskan, saya lagi mohon kepada masyarakat Kabupaten Berau. Sebenarnya masyarakat waktu itu sudah paham. Jadi kami kumpulkan sebenarnya salah satunya kan RT-RT nih. Ke seluruh RT-RT yang di masing-masing kelurahan kita kumpulkan. Jadi ada satu kata yang saya ingat menarik banget dari mereka. Kata mereka itu, karena saya menjelaskannya begini. Saya bilang, Pak, ini handphone harganya 10 juta. Mahal atau murah? Mahal, Pak. Oh, tidak, Pak. Saya bilang, 10 juta handphone ini murah sekali. Murah banget, kata Indra Kents dulu kan. Dibandingkan begini. Gitu kan. Murah banget katanya. Saking murahnya itu. Kenapa dibilang murah? Karena saya mampu beli, Pak. Meskipun saya cicil 3 kali nih pakai kartu kredit. Bayar 3 kali. Kenapa saya bilang murah? Karena saya mampu beli. Kenapa saya paksakan beli? Karena saya anggap penting. Sesuatu yang kita anggap penting, walaupun berapa harganya, akan kita beli. Tapi kalau sesuatu itu kita nggak anggap penting, berapapun murahnya akan kita anggap mahal. Contoh saya bilang, ini 10 juta, Bapak bilang mahal, saya bilang murah. Sekarang saya tanya, Pak, Bapak merokok nggak nih? Merokok, katanya kan. Nah, mohon maaf ya Pak, saya bandingkan ya Pak. Menurut data BPS tahun 2010, saya bilang, pengeluaran rakyat Indonesia rata-rata itu sekitar 72.000 per bulan per orang. Kalau satu orang itu, satu keluarga itu, anggaplah ada 4 orang, maka antara 280, 290 sampai 300.000, anggaplah 300.000 per bulan dia keluarkan. Untuk satu keluarga. Dianggap merokok semua ini, karena per kapita kan. 300.000 ya Pak. Nah, sekarang bandingkan dengan pengeluaran masyarakat untuk PDAM. Coba Pak Nasruddin, saya bilang tambah umum, berapa masyarakat membayar untuk rata-ratanya? 169.000 Pak katanya. 169.000 Rata-rata. Yang memang ada yang sejuta karena banyak makainya. Tapi yang 50.000 diam-diam aja. Yang 35.000 diam-diam aja karena sedikit makainya kan. Di rata-rata kan semuanya, rata-rata satu keluarga membayar 169.000. Kira-kira 170.000 dibandingkan dengan 300.000, lebih besar mana pengeluarannya? Pak, rokok mahal nggak Pak? Enggak. Kenapa? Ya habis kita kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir Pak. Nah, berarti rokok penting. Sepakat Pak, rokok penting? Sepakat katanya. Air penting nggak Pak? Penting juga. Enggak Pak, saya bilang air tidak penting. Kenapa? Karena 170.000 dianggap mahal, sementara 300.000 dianggap tidak mahal. Nah, sebenarnya saya bilang, Pak, saya punya teman kepala kampung di salah satu kampung di Berau ini. Berobat beliau ke Jakarta. Apa ternyata? Kena ginjalnya. Rupanya dia mengkonsumsi air yang seringkali tidak sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010. Jadi air itu Pak penting bagi kita untuk kesehatan. Bahkan saking pentingnya itu Pak, dalam Al-Qur'an itu ada ayat tentang air. Surah Al-Anbiya ayat 30. Makanya saya sering bangga-banggakan teman-teman. Tidak ada saya bilang dalam Al-Qur'an perusahaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an penting ya. Jadi saya bilang batu bara penting. Tidak ada dalam Al-Qur'an. PDAM ada. Luar biasa. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Makanya saya bilang moto kita itu kan air bersih, hidup jernih. Nah, kalau Ibu kata Kartini kan dari surah
Al-Baqarah itu beliau mengeluarkan, Mengutipnya. mengutipnya ada habis gelap terbitlah Terbitlah terang, terang. minaz zulumati ilan nur. Nah, Nah, PDAM ada juga saya bilang tuh, bukan minaz zulumati ilan nur, tapi air bersih hidup jernih. hidup. Ketika air bersihnya itu sesuai dengan Permenkes tadi kita konsumsi, maka hidup kita akan jernih. Kenapa? Pertama, waktu kita hamil, ibu-ibu itu terbebas dari stunting. Hampir 60% penyebab stunting itu dari Ya. air. Ini persoalan paling penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi ternyata anggaran tidak berpihak ke sana. Bahkan masyarakat juga tidak berpihak ke sana. Nah, ini saya bilang. Jadi kalau kita bilang tadi tarif seberapapun murahnya akan dianggap mahal kalau tidak kita anggap penting. Jadi mindset dulu nih, penting nggak air ini? Nah, alhamdulillah sekarang nih pemerintah pusat sudah ada SR gratis ini kan, sekarang lagi rame-rame ini, karena rupanya gelombang pemikiran bahwa air itu penting sudah masuk di pemerintah pusat. Tinggal kita di daerah ini, alhamdulillah ini. Kalau ini Pak Dir, tadi kan bilang kebutuhan air satu keluarga itu kalau dirata-ratakan yang atas dikebawakan, yang bawah ke atas kan jadinya 170.000. Itu dengan berapa orang itu? Rata-rata di Berau ini satu keluarga antara 3 sampai 4 orang. 4 orang. Artinya kalau itu memang keluarga, satu orang itu 40 ribuan aja ya? Ya, 40 ribu ya? ya 160 bagi 170 ya bagi 4 ya. Satu bulan tuh Satu bulan. mandi 2 kali. Itu hanya dua gelasan aja di Mandi di kafe itu Iya. 2 gelas aja minum di kafe. Satu orang 40.000 40.000. sebulan pakai Dengan kualitas air. Kemarin kalau sempat ada teman-teman kemarin dari Global, Mas Indra kemarin kan ngecek, itu nggak ada rekayasa tuh. Diminum langsung ya? Jadi saya ambilkan dari keran, kemudian langsung saya minum. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Kenapa? Karena saya yakin air dari reservoir itu bisa langsung diminum. Bisa langsung diminum. Langsung diminum. Kualitasnya bisa langsung diminum, tapi kita hanya hargai Rp4.700 per kubik 1.000 liter. Jadi kalau presentasinya kan ini kan 40.000 Pak Dir, 40.000. 2 gelas kopi. Iya, 40.000. Kalau seandainya dia naik kan 40.000, kalau dia 100%, kalau 100% berarti 80.000 ya. Kalau 50% 60.000. 60.000. Jadi kalau naiknya 60 berarti ini kalau naiknya 50% berarti sekitar 4.000, 6.000-an dulu ya. 6.000 mau 7.000 berarti ya. Iya. 7.000. Kalau di harga 7.000 gimana Pak? Sebenarnya kalaupun kita ambil harga 7.000, maka kita masih akan terendah sekaltim. Masih ya? Masih terendah sekaltim. Oh ini lain 8.000 ya? Karena yang lain Balikpapan 8.000 ya? Balikpapan 10.200. 10.200. Yang 8.000? Kukar 8.000. Tapi sudah bisa bernafas sedikit berarti ya? Bukan hanya bisa bernapas sedikit, tapi banyak hal yang kita bisa lakukan. Itu yang membuat saya bilang setelah saya jelaskan tadi dengan Pak RT seperti tadi, kemudian saya sampaikan ke Pak RT, Pak, kalau nanti ada kelebihan labanya sekian persen, sekian rupiah, saya taruh di meja. Kita kan sering ngobrol gini Pak, kami biasanya rutin antara 3-4 bulan ada kita ketemu. Komunikasi ya? Komunikasi, kita kumpulkan RT, kita makan-makan. Tatap muka langsung. Tatap muka. Saya taruh di ibaratnya nih Pak, saya taruh uangnya di meja. Mau diapakan? Ini mau diapain? Wih, keren banget nih. Ini mau diapain? Dan itu sudah mereka buktikan. Ada beberapa RT, Pak, tempat saya nih, nah, RT 20 ini. Kurang meanunya nih Pak, pipanya nih Pak. Nanti Pak, besok kami ukurkan. Diukur sama teman-teman, nggak lama kemudian kira-kira seminggu terpasang. Pak Dirut, terima kasih banyak Pak Dirut. Warga saya sudah senang, alhamdulillah. Nah mereka, RT itu untuk merasa diorangkan istilahnya. Tuh kan, bisa saya bikin RT kalian hebat. Nah, kira-kira walaupun nggak diomongkan ya, tapi warga kan melihat, hebat juga RT saya ini ya gitu kan. RT ini bisa ngusahain gitu kan. Nah, kenapa? Karena ada duitnya. Duitnya ini dari mana? Dari masyarakat. Kita kembalikan lagi ke masyarakat melalui RT. Nah, RT bisa usul apa aja kegiatan yang mereka ini kan. Makanya kemudian RT waktu itu merespon, waktu kami sosialisasi itu, Pak Dirut, kata mereka, ini saya ingat banget kata-katanya itu, kalau Bapak keliling ke seluruh Indonesia, minta supaya tarif itu dinaikin, nggak akan ada yang setuju, Pak.
Tapi kalau penjelasannya seperti Pak Dirut bilang tadi, sini Pak, bahan sosialisasinya. Kami bantu sosialisasi masyarakat. RT bilangnya. RT bilang. Dan itu memang mereka serius telepon. Pak Dirut, sudah 36 orang per hari ini saya sosialisasi. Lanjut lagi Pak, besok lagi Pak. Jadi alhamdulillah mereka, karena mereka dalam tanda kutip, kalau bahasa saya ya, merasa diorangkan, merasa diperankan, itu mereka bersemangat gitu. Nah, pola pembangunan seperti ini yang saya harapkan tumbuh di Kabupaten Berau. Semua orang itu kemudian ngambil perannya masing-masing, seperti teman-teman media. Saya sayangnya PDAM nggak punya kemampuan banyak untuk mengakomodir teman-teman media. Ya segitulah yang maksimal saya bisa berikan. Karena kami juga menyadari peran media. Saya sering sampaikan, saya bisa kok iklanin dia di Facebook advertising atau IG di iklan, tapi beda nilainya dengan kalau seandainya media yang kita memang perankan. Karena masing-masing punya peran. Nah ini maksud saya, kita tumbuh bersama, berkembang bersama, itu yang saya harapkan di Kabupaten Berau ini. Kalau PDM maju, ya otomatis nanti juga teman-teman Kalau- media bisa maju juga. Saya lupa sudah tuh Pak Dir. Mm-mm. Waktu Pak Dir gencar-gencarnya mau naikkan harga tuh di minimal angka itu saya lupa itu angka berapa. 7.100 waktu itu. Oh berarti Itu yang kami sosialisasikan ke RT. 7.100 ya. 7.100. Dan kami Berarti sampaikan itu pun terendah sekali ini. Berarti naiknya 50% gitu. Sekitar itulah. 50%. Hmm. Artinya kalau naiknya 50%. Tapi jangan salah. Yang sosial, yang A1 kita turunkan. Oh, grade-nya beda. Jadi justru yang kita naikkan ini memang yang mewah, rumah mewah. Kemudian yang A3, rumah saya yang saya tinggal itu A3. Oh, grade-nya ada Iya. beda-beda ya. Beda-beda. Coba Jadi Pak Dir coba jelaskan karena masyarakat Kabupaten Berau tahunnya itu rata aja semua naik bilangnya. ya, jadi yang kena itu A2, ya rumah tangga biasa, A3 rumah tangga semi mewah, A4 rumah mewah. Sedangkan yang A1 sampai kemudian sosial itu malah turun. Masjid, gereja, wihara, pura, tempat ibadah, kelenteng segala macam turun, yayasan turun. Lebih rendah daripada sebelumnya. Kenapa? Karena kita ingin subsidi silang. Berarti 4 ya. Dari masjid yayasan 1, Yayasan 1, sosial itu. sosial ya. Ah, Miskin A1 itu sederhana. A1, A2 A2 rumah tangga biasa. rumah tangga biasa, A3 A3 semi mewah. semewah, A4 mewah. mewah. Yang kena ini dari A2 ke atas. Oh, 2 ke atas ya. Jadi itu yang kita ingin Kalau terapkan. kategorinya itu kategori apa namanya? Klasifikasi. Ya, klasifikasinya dari miskin itu apa kategorinya? Kita Rumah miskin itu kita gimana agak banyak sih, ada kriterianya itu lebar jalan di depan rumah, kemudian bangunannya apakah permanen atau sederhana, kemudian listriknya berapa watt ke atas, kemudian luas bangunan sama luas tanah. Oh, itu kategori. Nah, jadi kita memang ukurin. Ada sempat pelanggan protes, Pak, kenapa saya dinaikin A3, Pak? Ayo kita lihat Pak rumah Bapak. Tanahnya 1 hektar. Begitu dilihatin rumahnya, nah Pak, Aduh. jadi gimana Pak? Kita mau naikin A3 atau A4 nih Pak? Kalau saya lihat nih A4 mah nih Pak nih. Enggak apa-apa Pak, saya A3 aja Pak. Pulang dia. Rumah kecil mungkin ya kan, tapi tanahnya 1 hektar. Tapi dia Pak ada anunya, ada kategorinya. Mungkin tanah 1 hektar tapi di ujung jalan apa di ujung kampung gitu. enggak kena ya. Ada di jalannya pun kita bagi. Ada yang cuma 6 meter, ada yang 12 meter, ada lupa saya ada kategorinya. Scoring. Jadi ada scoringnya. Jadi agak rumit itu menentukan dan objektif. Jadi ketika ada yang protes, kita udah bisa hitung. Jadi mungkin masyarakat Berau, saya pun baru tahu, dia kan baru tahu juga ada kategori. Sama PLN ini kan bayar listrik juga ada kategori. Ya betul. Masjid, yayasan, rumah biasa sampai rumah mewah ada. Saya juga baru tahu kalau kategori PDAM juga sama. Betul. Dan itu pun subsidi silang. Ya, subsidi silang yang mahal akan disediakan ini dia tertutup. Betul. Masuk akal. Kalau berarti kalau kategorinya itu 7.000 itu rata-rata ya. 7.000. Jadi dikumpulin semuanya itu, ditotalkan pendapatan di akhir tahun, dibagi dengan kubikasinya, itu hasil anunya. 7.000. Nah, Pak Dir gini, kalau umpamanya naiknya akan 7.000, berarti yang miskin itu enggak 7.000 ya? Enggak. Di bawahnya. Di bawahnya ya? Itu kan rata-ratanya. Iya.
Rata-rata tuh setelah A3, A4 semua Nah, tadi itu disuruh bayar semua. hmm, Kubikasi yang dia pakai rata-rata sekian, dapatnya sekian dibagi dengan jumlah airnya, jumlah hmm. kubik airnya, itulah yang dapat 7.100. Oh, berarti tidak semuanya yang Ya, naik. Nah, tidak semua harga yang naiknya ke 7.000. Tapi 7.000. yang dipastikan 7.000, A3 sama A4 tuh dipastikan Pasti bisa 7.000. bisa di atas malah dia. Oh, di atas ya. Ah, Hmm. Menarik ini. dan itu gini, itu ada hal yang menarik lagi. Jadi kita mengenakannya itu 7.000 itu pada kubikasi yang di atas 30 kubik ke atas. Semakin banyak dia pakai, semakin boros dia di rumah itu semakin tinggi. Hmm. Ini kita untuk mencegah di Berau ini ada kecenderungan kita terlalu banyak pakai air. Boros air. Boros air. Betul. Di Berau ini rata-rata satu rumah itu bisa pakai air 35 sampai 40 kubik per bulan. Rata-rata itu. Berapa orang? Ini rata-rata semua. Ah. Jadi Oh. dirata-ratakan itu sekitar kalau nggak salah sekarang angkanya 35 kubik. Sempat dulu 38 kubik. Nah, di Depok contohnya itu hanya 17 kubik. Nah, dengan adanya harga lebih mahal di bagian atasnya ini kalau dia pakai lebih banyak, maka orang akan berhemat dengan air. Ketika dia berhemat, ini air akan bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak pelanggan. Oh, Ini kita ingin membentuk pola hidup juga ini. Karena Rasulullah kan menyuruh kita berhemat dengan sumber daya. saya pikir nanti kalau misalnya kita disuruh berhemat, perkaliannya jadi kecil. Nah, justru kami senang. Perkaliannya jadi besar untuk Iya. Jadi masyarakat banyak. masyarakat gitu. banyak. Makanya ini juga filosofi tentang air jangan digratiskan ya. Jadi saya pernah alhamdulillah tinggal di Australia, pernah juga sebentar di Jepang. Itu negara-negara maju itu banyak yang disubsidi. Orang nganggur dikasih gaji. Hmm. Orang nganggur. Tapi masalah air tetap suruh bayar. Kenapa? Karena kita udah pernah coba ternyata di Berau atau mungkin di tempat lain juga sama seperti itu di mana-mana. Ketika air itu digratiskan, dibuang-buang sama mereka. Begitu mau tidur, air di belakang tuh belum dimatiin kerannya, biarin aja, gratis ini. Gratis. Karena dia terbuang, pelanggannya ujung nggak dapat air. Nah ini yang jadi persoalannya. Makanya kita bukannya kita seneng orang boros air, enggak. Justru kalau dia nggak boros air, tekanan sampai ke ujung kenceng. Di kita ini kan tekanan, Pak, kenapa saya ini paling paling rendahan tekanannya. Itu teman saya yang di sana kenceng Pak dia Pak. Ya karena di sana boros. Coba dikurangi di sana, kencang sampai ke ujung. Oh, begitu. Kita itu sampai 40 kubik per bulan, padahal di tempat lain ada yang 17 kubik aja per bulan. Rata-ratanya. 17 ya. 17 kayak Depok itu hanya sekitar 17 kubik. Nah, ini juga persoalan yang harus kita atasi dengan menerapkan tarif tadi. Jadi sebenarnya ada edukasi secara tidak langsung kepada pelanggan untuk hemat air. Kan Nabi kan nyuruh, meskipun kalian di pinggir sungai besar, wudhunya juga hemat, kata beliau. Nah, ini filosofi Islam tuh banyak kita terapkan dalam manajemen itu sebenarnya. Luar biasa beda ya, sampai masuk di dalam Quran gitu. Makanya kalau teman-teman habis acara, air bersih, hidup jernih. katanya. Oh, itu sudah ya. Air bersih hidup jernih itu wajahana minal ma'i kulla syai'in hayy tadi. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air sumbernya. Jadi kalau dihitung rata-rata Pak Dir, yang A4 A3 ya kan, pemakaian A4 A3 sama yang ke bawah ini balance saja dong pemakaiannya 50% nih orangnya. Banyak yang mana nih? Kurang lebih sih Kurang lebih. Tapi memang ada kecenderungan yang kaya tuh lebih banyak penggunaannya. Karena kan mereka kadang-kadang toiletnya juga flushing, suka cuci mobil, cuci motor minimal mereka kan kadang-kadang siram-siram bunga gitu kan. Jadi dan mereka merasa pakai air itu kayak barang murah gitu kan. Jadi tenang aja, kalau orang yang agak ekonomi ke bawah kan dia agak kurang agak berhemat lah istilahnya. Menarik nih. Jadi malam ini kita banyak dijelaskan sama Pak Dir terkait akan mau menaikkan harga sampai 7.000 tuh banyak yang belum tahu. Semoga di podcast ini masyarakat Kabupaten Berau ada sedikit tahu lah Pak Dir ya kan. Karena tidak semua naik. Yang naik itu ada kategori saja karena ada subsidi silang.
Dan yang sangat terbantu berarti masjid, Iya, ya masjid, yayasan. yayasan, gereja, vihara Iya, terbantu karena pembayarannya lebih rendah insya Allah. rendah karena subsidi dari atas Dari ya, atas gitu. dari atas. Dan orang kaya ya harusnya dia yang ngasih subsidi memang Ya, kan. jangan samakan saja. Ini masuk akal. Mm-mm. Lo ibaratnya kamu ini Mampu. penghasilan lebih mampu, Iya. ya kan? Jangan juga membayarnya sama yang mungkin Iya, harus, betul. ya kan? Sama isi BBM, ya kan? Betul. Nah, kamu harus beli yang, Betul. Nah itu. ya kan? Yang Harus pertama beli pertamax, ya kan? iya Jangan betul. pertalite, Jangan pertalite jangan ya. pertalite. Pertalite itu jatah kami, ya Jangan kan? Oh, jangan iya. banyak subsidi. Kalau penjelasannya kayak gini, mungkin ada masyarakat sedikit masuk akal, Betul. ya kan? Sebenarnya RT menerima semua itu penjelasan begitu. Penjelasannya masuk akal. Iya. Sama juga bilang Pak Dir, kalau harga air itu mahal, penggunaan air pun berhati-hati. Ya, Berhati-hati, baratnya betul-betul berhati-hati berhemat. Kalau kita bisa berhemat, yang di ujung sana bisa menikmati. betul. Itu Bisa menikmati. bisa menikmati. Luar biasa. Iya. Ya. Betul. Itu asas keadilan jadinya kan. Nah, Saya pernah ditegur sama salah satu kepala dinas waktu saya wudhu. Ih, ini direktur PDM kecil betul airnya berwudhu katanya kan. kalau bukan, bus. Iya. Saya bukannya kecil aja gitu kan, saya buka kecil. Loh harusnya direktur PDM malah boros nih katanya kan supaya banyak yang dijual airnya. Enggak Bu, saya bilang teorinya bukan begitu. Nabi mengajarkan itu malah kita hemat air katanya, kata saya waktu itu kan. Saya betul Pak Dir, saya juga memikirnya gitu. Kalau ini apa rumah di berapa rumah ini makainya nggak boros, ya kan? Keuntungan buat PDM apa? Oh ternyata terjawab, keuntungan PDM kalau kamu di sini irit sampai di ujung sana bisa dapat. Iya. Kalau kita boros sampai di sana cuma titik air aja. Oh, Mungkin rupiahnya sama bagi kami, tapi keberkahannya beda. Iya, karena tidak sampai di ujung. Karena nggak sampai di ujung. Volume airnya mungkin sama habisnya, tapi yang menikmati hanya mungkin 70-80%. Kalau umpamanya boros yang nikmati cuma 70% misalnya. Cuma 5 rumah. Iya. Tapi kalau kita berhemat 10 rumah bisa dapat. Nah, tapi bagi PDAM sama aja segitu juga. Sama aja hitungannya. Cuman keberkahannya bertambah. Karena yang ujung berdoa, alhamdulillah air sampai ujung. Mudah-mudahan orang yang mengalirkan air wudhu ini berkah dari hidupnya. Itu kan. Betul masuk akal Pak Dir. Begitu juga sebaliknya Pak Dir. Ya kan kapan ini netes aja. Aku mau sholat maghrib nggak ada air wudhu katanya. Ya apa orang PDAM ini kerjanya? Padahal sudah maksimal kerjanya, cuma ini boros ya. Iya. Oh gitu. Saya baru paham juga Pak Dir. Ternyata kenapa disuruh irit, karena rezeki itu mau dibagi sampai di ujung sana. Ujung, betul. Kan dia juga nggak kan, cukup segitu aja memang dia punya kan. Sebenarnya manusia itu dibatasi 10 satu orang itu hanya kalau nggak salah berapa ya 60 liter per detik 60 liter per hari. 60 liter per hari. Nah negara-negara besar kayak kota-kota besar ya kayak New York itu di atas 150 sampai 200 liter per orang per hari. Jadi kita ini sebenarnya mungkin setara Singapura, penggunaan air di Berau ini setara New York, bahkan mungkin lebih boros. Nah kalau kayak Depok itu yang saya bilang 17 kubik tadi per bulan, itu mungkin ya sesuai standar yang harusnya. Gitu. Masuk akal Pak. Saya juga tadi bahasanya tuh, saya bilang betul juga, saya bilang. Kalau kita kasih pengangguran digaji, nggak masalah memang. Karena dia akan pengeluarannya akan diirit-iritnya kan. Tapi kalau air dikasih gratis, bahaya betul. Dibuang-buangnya. Betul. Bahkan kalau di Jepang itu double kita bayarnya. Bayar air PDAM satu kali bayar, kita pakai mandi, kita pakai cuci mobil, air yang kita keluarkan dipajak lagi, suruh bayar lagi sama pemerintah untuk pengelolaan air limbahnya. Air limbahnya ya. Jadi dua, air minum dan air limbah. Dua-duanya kita kena. Kalau di Indonesia masih mending nih, cuman air minum doang. Banyak masuk akal. So, malam ini kita bisa bincang sama Pak Dir terkait PDAM kita yang
Kalau mau di yang isunya banyak sekali isunya, Iya. ya kan. Mudahan malam ini ada terjawab lah, biar walaupun sedikit kan masyarakat juga jawab. Sebelum mengakhiri eh, podcast kita ini Pak Dir, satu bahasa mungkin dua bahasa dari Pak Dir, ya kan. Dan pertanyaan saya juga bisa langsung diinkludkan ke situ Pak Dir. Apakah di tahun 2024 ini nanti akan juga mengusahakan naik ke 7.000 itu Pak? Sesi. Iya, makasih banyak. Alhamdulillah ya, yang ingin saya sampaikan ke masyarakat khususnya ya yang menonton podcast ini, dan mudah-mudahan podcast ini menyebar sebagai sarana kebaikan bagi kita semua, Iya, khususnya mudah-mudahan amal jariah dan ilmu manfaat untuk Bang Ferry bahagia supaya beliau bisa bahagia di dunia akhirat. Ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih Iya. pada teman-teman media khususnya Bang Ferry di sini, dan kemudian teman-teman yang lain juga ada wartawan misalnya Mas Indra yang sering bantu menyebarkan informasi tentang PDAM, kemudian masyarakat juga ya luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat serta seluruh pihak ya, ada forum RT di sana, kemudian pemerintah khususnya Ibu Bupati selaku KPM dan anggota DPRD yang sudah luar biasa memberikan dukungan kepada PDAM, karena kita nggak akan mungkin bisa berkembang sendirian, nggak akan bisa mungkin maju sendirian, kita harus tumbuh bersama. Nah inilah yang saya lihat, kami rasakan dukungan yang begitu luar biasa dari semua pihak, sehingga kita bisa pada level seperti ini meskipun misalnya dengan segala keterbatasan yang saya sebutkan tadi. Jadi itu yang ininya. Nah apakah itu naik atau enggak? Kalau kami sih tentu dari kemarin-kemarin berharap naik, tapi terpulang kembali kepada bagaimana kondisi masyarakat gitu kan, bagaimana kebijakan KPN, kuasa pemilik modal kita gitu kan, itu kami serahkan sepenuhnya pada ini. Mau naik alhamdulillah, mau nggak naik juga alhamdulillah juga. Karena bagi teman-teman di PDAM, kita selalu berusaha untuk mengedepankan pelayanan dulu. Jadi jangan mikir untung rugi. Makanya kalau teman-teman jalan-jalan ke PDAM, di gedung baru PDAM itu, begitu kita masuk, pertama yang kita lihat itu bukan kasir, tapi customer service. Itu menandakan bahwa kita langsung menyambut dengan tangan terbuka, ini kami siap melayani. Kalau Anda ingin bayar, tuh di pojok sana, jauh, sebelah kiri. Kalau Anda mau bayar tunggakan, yang mau dicicil, tuh ada di pojok sana, bisa bisik-bisik karena ada ruangan khusus, nggak ketahuan sama yang lain. Nah, filosofi ini kita ingin kembangkan sebagai bentuk apresiasi kita kepada masyarakat yang selama ini sudah membantu kita mendukung pengembangan PDAM, Perumda Amin Bupati Wakal ini, dan insya Allah mudah-mudahan apapun yang jadi kebijakan, saya yakin teman-teman insya Allah bisa survive gitu ya. Naik syukur, nggak naik juga alhamdulillah. Jadi itulah. Dan ya mudah-mudahan ini bisa dukungan teman-teman media terus gitu ya. Karena sekali lagi PDAM tidak akan, Perumda Bupati Wakal ini tidak akan bisa berkembang tanpa dukungan dari semua pihak, khususnya dari media. PDAM Kabupaten Berau, Pak Saiful Rahman, semoga curhat malam ini banyak membawa berita bagus lah kepada masyarakat. Amin, ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.